Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ainsya pada pertemuan ke-14 di materi mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, yaitu mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pilihan bagi yang ingin melakukan transaksi jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Pada saat ini, pasar modal syariah masih menjadi bagian dari pasar modal konvensional dan kegiatannya juga masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya dan berlaku umum pada berbagai negara di dunia yang mengakomodasi pasar modal syariah. Kemudian, pasar modal syariah ini memiliki karakteristik khusus, yakni produk dan mekanisme transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini yang membedakan dengan pasar modal pada umumnya, yang berdampak pada kejadian yang merusak pasar modal secara keseluruhan dan merugikan perekonomian nasional bahkan global. Kemudian, adapun prinsip dari pasar modal itu sendiri. Pasar modal syariah itu sendiri di Indonesia, pada pasar modal syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penamaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesional yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Kemudian, dasar hukum pasar modal syariah. Ada beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama adalah Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dan yang kedua, Peraturan Nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Lalu selanjutnya adalah prinsip pasar modal syariah. Terdapat beberapa karakteristik pasar modal syariah, yaitu yang pertama, produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, pasar modal syariah ini memberikan jaminan halal dan dalam segala kegiatan jual beli produknya. Jadi prinsip pasar modal syariah ini adalah produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, di mana prinsip syariah ini merujuk kepada syariat-syariat Islam. Kemudian pasar modal syariah juga memberikan jaminan yang halal dalam segala kegiatan jual beli produknya. Jadi ketika pasar modal syariah ini menjual suatu produk, maka dapat dipastikan bahwa produk tersebut adalah produk yang halal dan tidak dapat merugikan bagi para investor yang akan membelinya. Kemudian pada bab 2 pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40 DSN strip UI garing 9 garing 2023 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, yaitu yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah, yang kedua, penggunaan uang sebagai alat pertukaran nilai, yang ketiga, risiko kerugian cenderung rendah, yang keempat, transaksi menggunakan akad, dan yang terakhir adalah mekanismenya yang jelas. Lalu selanjutnya adalah kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama adalah tadis. Tadis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabuhi pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Kemudian tagrir. Tagrir adalah kegiatan melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa mengetahui apa yang cukup atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Lalu yang tiga adalah tanasusi atau nazi, di mana tindakan ini menawarkan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak memiliki tujuan untuk membelinya. Dan yang selanjutnya adalah ihtikar. Ihtikar itu adalah sebuah kegiatan membeli suatu barang yang sangat dibutuhkan dengan harga yang murah, lalu menyimpannya untuk dijual pada saat harga lebih mahal. Ini dapat disebut dengan menimbun. Lalu yang terakhir adalah gishi dan gabin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah pamit undur diri. Bye-bye.